trivia, miskonsepsi, dan materi dari Gotalo. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Raditya Ramon Prasetyo. Nama saya Ali Firmansyah. Nama saya Diko Sidianto. Nama saya Fadlan Rismoro. Nama saya Sejarah Ramadan. Nama saya Rekha Aita Sastri. Nama saya Syukur Fauzia. Nama saya Razita Manisha. Oke, sekarang kita masuk ke trivia Gotalo. Yang pertama ada lokasi Gotalo. Gotalo terletak pada Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Yang kedua ada fungsi sejarah. Gua ini digunakan sebagai markas perjuangan Sultan Hasanuddin dalam melawan penjajah Belanda pada abad ke-17. Selanjutnya adalah tokoh terkait dalam Gotalo. Yang pertama adalah Sultan Hasanuddin. Ia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur karena keberanian dia melawan penjajah dari VOC Belanda. Kemudian adalah ciri khas fisik. Gua ini berada di perbukitan dan memiliki tekstur seperti kapur. Kemudian adalah strategis dan fungsi. Karena letaknya yang tersembunyi dan sulit, gua ini sering dijadikan sebagai markas pertahanan dan juga sebagai pengintaian serta sebagai persembunyian. Miskonsepsi Kerajaan Gotalo dengan tujuan untuk membenarkan kesalahpahaman tentang sejarah Kesultanan Gotalo. Miskonsepsi 1, Gotalo adalah salah satu kerajaan sejak awal. Nah, tapi faktanya sebenarnya Kerajaan Gotalo awalnya terpisah dan menjadi satu pada abad ke-16. Gotalo sudah Islam sejak awal. Tapi faktanya sebenarnya Gotalo baru memeluk Islam pada tahun 1605 di masa Kesultanan Alauddin. Gotalo hanya berpengaruh lokal. Tapi faktanya sebenarnya Gotalo menjadi salah satu pusat perdagangan di Asia Tenggara karena adanya pelabuhan Makassar yang cukup strategis pada saat itu. Gotalo kalah karena VOC lebih kuat. Faktanya sebenarnya adalah karena konflik internal dan aliansi VOC Arum Palaka. Sultan Hasanuddin menyerah tanpa perlawanan. Tapi faktanya melawan Sengit dijuluki ayam jantan dari timur, dipaksa tanda tangan perjanjian Bongaya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu berdirinya Kerajaan Gotalo dan tokoh pentingnya. Nah, Kerajaan Gotalo itu berdiri pada tahun 1565. Nah, Kerajaan Gotalo itu dulunya hanya satu kerajaan, yaitu Kerajaan Goa. Namun karena ada konflik perebutan takhta, akhirnya Kerajaan Goa itu dibelah lagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Nah, akhirnya pada hal tersebut kepada para raja yang memutuskan untuk bersatu kembali dan akhirnya berdirilah Kerajaan Gotalo. Nah, pendiri pertama Kerajaan Gotalo itu adalah Raja Daeng Mantare Kareng Tumapasri Kalona. Lalu, siapa nama tokoh terkenal di Kerajaan Islam Gotalo? Nah, Kerajaan Islam Gotalo menjadi kerajaan Islam itu karena dakwah dari Datu Bandang, Datu Patimang, dan Datu Titoro. Nah, sejak tahun 1605, Sultan Alauddin dan keluarganya mulai memeluk agama Islam. Selanjutnya ada masa kejayaan dan kehidupan politik dan ekonomi. Kerajaan mencapai puncak kejayaan di bawah Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 yang dijuluki ayam jantan dari timur. Ia memperkuat pendidikan Islam, perdagangan maritim internasional, serta menolak dominasi VOC. Secara politik, kerajaan menggunakan sistem dua raja dan satu rakyat. Raja dari Goa, Perdana Menteri dari Talo. Ekonomi berkembang pesat berkat letaknya strategis, kemunduran Jawa dan jatuh Melaka ke Portugis, pemerintah tertib dan rakyat makmur. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait kehidupan sosial, keruntuhan, dan juga peninggalan-peninggalan penting dari Kerajaan Gotalo. Yang pertama, kehidupan sosialnya. Masyarakat Gotalo menjunjung tinggi adat dan Islam. Struktur sosialnya terdiri atas bangsawan atau karaeng, lalu rakyat biasa atau maladeka, dan hamba sahaya atau ata. Budaya Portugis juga memperkuat jaringan perdagangan. Raja-raja Goa diketahui menganut prinsip mare liberum yang artinya laut bebas. Jadi,
para pelaut dan nelayan kerajaan Gua Talo dapat memperkuat jalur perdagangan dan pelayaran hingga ke pulau-pulau lainnya. Walaupun kerajaan Gua Talo mencapai kemajuan yang pesat, keruntuhan tetap tidak bisa dihindari. Tanda-tanda keruntuhan kerajaan Gua Talo mulai terlihat saat VOC mengadu domba kerajaan Gua Talo dengan kerajaan Bone yang akhirnya menyebabkan perang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Gua Talo. Kekalahan tersebut akhirnya membuat VOC makin berkuasa dan pengaruh kerajaan pun akhirnya mulai melemah hingga akhirnya runtuh. Adapun peninggalan penting dari kerajaan Gua Talo, yaitu yang pertama ada benteng Samba Oku, lalu yang kedua ada benteng Rotterdam, yang ketiga Balalampoa, yang keempat komplek makam raja-raja Gua Talo, dan yang terakhir adalah Masjid Tua Katangka. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Para pendengar, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.